Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film ini berjudul Murder Maduri yang dibintangi oleh Syarat Saksena dengan cerita yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Ali Muhammad Usman dan dirilis pada tahun 2016. Murder Maduri dibuat berdasarkan kisah nyata tentang kasus pemerkosaan yang menimpa seorang mahasiswi magang fisioterapi berusia 23 tahun oleh geng pemuda di dalam bus malam pada 16 Desember 2012 di kawasan Munirka, Delhi Selatan. Berita tersebut sangat menggemparkan Delhi kala itu. Dalam film ini dikisahkan bahwa pengadilan membebaskan para tersangka begitu saja setelah mereka mendapat jaminan dari seorang politisi. Dalam hal memilukan ini pula, ketika kekuatan polisi berada di tangan politisi, lalu kemana orang awam harus mencari keadilan? Itu sebabnya, demi mendapat keadilan atas kemalangan yang menimpa putrinya, sang ayah pun beraksi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Di malam yang dingin itu, di sebuah halte, Ram Aftar bersama putrinya Maduri, seorang mahasiswi magang fisioterapi, sedang menunggu datangnya angkutan yang bisa mengantarkan mereka pulang. Beberapa taksi telah mereka coba stop, namun tak satu pun yang berhenti. Di waktu yang sama, dari arah berlawanan, sebuah bus yang berisi 4 orang pemuda termasuk sang sopir tengah melaju. Pemuda-pemuda itu tampaknya usai menenggak alkohol. Ketiganya berjalan sempoyongan sembari bercanda tak karuan. Kebetulan mereka melihat Maduri dan ayahnya menghentikan bus. Bus pun berhenti di depan Maduri dan ayahnya. Pintu bus dibuka. "Ke terminal Chhatrapati Shivaji?" tanya Ram Aftar. "Ya," jawab sang sopir sembari mempersilakan ayah dan anak itu naik. Dengan ramah, 3 pemuda di belakang juga mempersilakan Maduri dan ayahnya duduk di kursi. "Silakan paman," ucap pemuda berbaju merah. Bus pun melaju menerjang gelapnya jalanan malam itu. Mulanya semua berjalan mulus. Maduri dan ayahnya tak memiliki firasat apapun. Mereka tak sadar jika 4 pemuda dalam bus itu telah menyusun rencana jahat. Rencana yang akan menggemparkan Delhi. Ram Aftar sudah terlelap. Maduri pun hendak menyusul. Namun baru saja gadis itu memejamkan mata, pemuda berbaju merah di belakangnya tiba-tiba menyentuh kedua lengan Maduri. Gadis itu meronta. "Lepaskan! Lepaskan!" Ram Aftar terbangun mendengar teriakan putrinya. Ia langsung menyerang pemuda itu, akan tetapi 2 pemuda lainnya menarik Ram Aftar, sementara Maduri diseret ke belakang oleh pemuda berbaju merah itu. Tubuh gadis itu didorong merapat ke kursi belakang bus, kemudian pemuda itu menarik kaos yang dikenakan Maduri hingga robek di bagian dada. Ram Aftar meronta, berteriak supaya pemuda itu melepaskan putrinya. Namun tampaknya usahanya sia-sia, sebab seakan tanpa dosa dan merasa bersalah, pemuda itu menodai Maduri di depan ayah gadis itu. Tak hanya itu, perlawanan Maduri membuat pemuda tersebut tak segan-segan menganiayanya. Jeritan, tangisan, dan rintihan putrinya terdengar jelas di telinga Ram Aftar. Bak singa yang lapar, pemuda itu mencabik-cabik pakaian Maduri. Saat pemuda itu telah menuntaskan aksi jahatnya, Ram Aftar menendangnya hingga terjengkang. Perlawanan itu pun dilanjut dengan pemukulan yang diterima oleh Ram Aftar. Bahkan dirinya dipukuli menggunakan sebuah besi. Mirisnya kemalangan masih berlanjut dan secara bergantian 3 pemuda tersisa menggilir Maduri sekaligus menganiayanya sebab gadis itu masih melawan. Kini tunai sudah aksi keji 4 pemuda itu. Kemudian mereka melempar keduanya di jalanan yang lalu ditemukan oleh seorang gelandangan wanita.
Gelandangan itu kebingungan saat menyaksikan pemandangan mengerikan di depannya. Seorang pria parubaya tergeletak dengan tubuh penuh luka. Tak jauh dari situ, seorang wanita muda juga ditemukan dalam kondisi lebih parah tanpa busana. Segera saja gelandangan tersebut mencari bantuan, berteriak meminta pertolongan. Tak lama, TKP pun penuh dengan warga sekitar dan juga polisi. Dua polisi di sana masih berdebat mengenai wilayah yurisdiksi, alih-alih segera melarikan korban ke rumah sakit. Untungnya segera tiba seorang polisi wanita bernama Ranjita, dan dengan segera tubuh Maduri serta ayahnya pun dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pagi itu, di Gandhi Institute of Medical Science, Ram Avtar tersadar. Dirinya masih terbayang peristiwa malang yang menimpa ia dan putrinya semalam. Teriakan Maduri masih terngiang jelas di telinga Ram Avtar. Sementara itu, Maduri tengah berjuang melawan mautnya. Di ranjang rumah sakit, dengan nafas yang tersengal, Maduri berusaha bertahan. Ram Avtar bersama istrinya menjenguk putri mereka yang tengah sekarat. Tapi tampaknya takdir ingin meringankan beban sakit Maduri. Sebab tak lama kemudian Maduri pun menghembuskan nafas terakhir di usia ke-23 tahun. Maduri! Maduri! Ranjita dan asistennya mendatangi seorang pria yang ditengarai pemilik bus berdasarkan nopol yang telah dilacak polisi. Namun pria itu mengungkap bahwa bus tersebut disewa oleh anak Home Minister atau Menteri Dalam Negeri. Ketika Ranjita hendak menyeret pria itu guna dimintai keterangan, Bhatia, komisaris polisi, menelpon melarangnya. Tapi Ranjita tidak tinggal diam. Untungnya ia telah merekam pengakuan pria tadi yang mengatakan bahwa bus tersebut disewa oleh putra Home Minister. Di suatu tempat, Ranjita memberikan pendrive yang berisi pengakuan tersebut. Pengakuan pemilik bus yang bisa memberatkan tersangka kepada seorang jurnalis investigasi bernama Fatimah. Pada sebuah pertemuan di mana Home Minister memimpin acara itu, bersama jurnalis-jurnalis lain, Fatimah berhasil memancing Home Minister membuka kedoknya sendiri. Sebuah saluran televisi yang menyiarkan video yang berisi pengakuan pemilik bus yang disewa oleh anak Home Minister diputar. Di lain kesempatan, wawancara Ram Avtar yang ditampilkan di televisi pula membuat putra Home Minister gentar. Akibat desas-desus tersebut, kepolisian setempat yang dipimpin oleh Ranjita meringkus para pelaku di markas mereka. Jal police station. Sementara putra Home Minister disergap di kediamannya bersama dengan para awak media. Di hari berikutnya, pengadilan kasus Maduri pun disidangkan. Ram Avtar memberikan kesaksian bagaimana putri sematawayangnya dilecehkan secara bergilir selama 1 jam dan dianiaya di depan matanya. Bahkan mereka tak segan memasukkan besi ke dalam kemaluan korban sembari menarik dan mencabik-cabik usus Maduri. Tapi Niranjan, selaku pengacara pihak tersangka, menyanggah pernyataan Ram Avtar dengan menunjukkan bukti postmortem Maduri yang entah bagaimana caranya mereka mengatur pihak medis sehingga peristiwa tersebut dinyatakan sebagai kecelakaan. Begitupun dengan jaksa penuntut umum, Sobin, yang tampaknya sepakat membela pihak tersangka. Akhirnya, guna penyelidikan lebih lanjut, sidang perdana pun ditunda. Momen tersebut dimanfaatkan oleh Home Minister untuk menyabotase semua barang bukti. Ia menyuap sang pengacara, jaksa penuntut umum, serta hakim ketua untuk membebaskan putranya dan yang lain. Pada sidang selanjutnya, hakim membacakan putusan yang membuat Ram Avtar dan istrinya amat sangat terpukul. Bagaimana tidak, pernyataan Ram Avtar diragukan. Sementara pernyataan tersangka melalui pembelanya dibenarkan. Mencari penjahat yang sebenarnya adalah tugas polisi. Untuk itu, semua tersangka akan dibebaskan. Betapa hancur hati Ram Avtar mendengar putusan pengadilan itu. Dan dari sinilah, ia bertekad, jika hukum sudah lesu, maka dirinya sendirilah yang akan maju. Ram Avtar menyamar dan menculik Susmita, cucu perempuan Home Minister. Kemudian meminta uang tebusan yang fantastis.
Kekuatan polisi ada di tanganmu, nyawa cucumu ada di tanganku. Aku sendiri akan datang ke rumahmu untuk mengambil uang. Jangan melibatkan polisi. Ancam Ram Aftar. Tak lama, pria itu mendatangi kediaman Home Minister dengan menutup wajahnya. Putri Home Minister memohon kepada Ram Aftar untuk membebaskan anaknya, Susmita. Kumohon kembalikan putriku, kalau tidak aku akan mati tanpanya. Mendengar rengekan Putri Home Minister, Ram Aftar tak tega. Kemudian, ia berjanji akan membebaskan Susmita. Anakmu akan tiba dengan selamat. Aku tahu rasanya bagaimana di posisimu. Selanjutnya Ram Aftar melangkah pergi bersama uang tebusan itu. Tak lama kemudian, Ram Aftar menepati janjinya. Susmita dikembalikan dengan selamat. Di waktu yang sama di kantor jurnalisnya, Fatimah menyerahkan pendrive video yang berisi putra Home Minister beserta kawanannya di markas mereka tengah berpesta sabu. Mulanya Fatimah senang bahwa atasannya setuju akan memposting video itu untuk melawan ketidakadilan atas penyalahgunaan wewenang Home Minister, khususnya dalam kasus pembunuhan Maduri. Fatimah juga telah menyampaikan hal tersebut kepada Ram Aftar, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Saluran televisi tempatnya bekerja ternyata tak menayangkan sama sekali video seperti yang telah disepakati. Fatimah marah. Ia melabrak atasannya hingga terjadi cekcok di antara mereka. Tak terima dengan perlakuan jurnalis wanita itu, pimpinan Barusa Televisi pun memerintah preman bayaran untuk menyiram wajah Fatimah dengan larutan asam. Akibatnya, Fatimah mengalami kerusakan parah di sebagian wajahnya dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ram Aftar dan sang istri juga ada di sana. Ranjita datang untuk mengkonfirmasi pelaku dengan mencocokkan beberapa foto residivis yang ditunjukkan kepada Fatimah. Didapatilah kedua pelaku di markas mereka. Saat diringkus, Ranjita kembali mendapat telepon dari Bhatia untuk membebaskan kedua pelaku. Meski bertentangan dengan hati nuraninya, Ranjita mentaati perintah sang atasan. Di sana, di tanah lapang itu, dibebaskanlah kedua pelaku. Namun, setelah beberapa langkah mereka berjalan, Ranjita menumbangkan keduanya. Di satu sisi, kenangan manis bersama putrinya masih melekat dalam ingatan Ram Aftar. Tapi di sisi lain, penyiksaan terhadap Maduri terus saja menghantuinya. Selagi 4 pemuda itu belum mendapat hukuman setimpal, ia tidak bisa tenang. Dengan melakukan beberapa kali penyamaran, Ram Aftar membunuh satu persatu pelaku. Penyamarannya dimulai dengan menjadi seorang anggota militer yang butuh senpi. Dilanjutkan dengan menyamar sebagai pengguna obat-obatan terlarang. Lalu Ram Aftar mengebom hakim korup yang membebaskan para tersangka. Menembak mati Niranjan sang pengacara korup, membunuh Sobin sang JPU korup menggunakan jarum yang telah dilumuri oleh racun mematikan. Sementara itu, putra Home Minister merencanakan sesuatu untuk membunuh Ram Aftar. Ia meminta seorang temannya yang masih hidup, pemuda yang berperan sebagai sopir sekaligus eksekutor Maduri, untuk mendatangi kediaman Ram Aftar, lalu membunuhnya. Di rumahnya Ram Aftar yang ternyata adalah seorang tentara baru saja pulang. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Ketika sang istri membuka pintu, 2 pemuda memaksa masuk sembari menodongkan senpi mencari Ram Aftar. Mendadak salah satu dari mereka tertembak, dan seorang lainnya ditawan untuk memancing putra Home Minister datang. Belum sampai putra Home Minister tiba, Ram Aftar telah mengirim pemuda itu ke alam baka. Tak selang berapa lama, yang ditunggu-tunggu pun datang. Ram Aftar langsung menyerangnya, mengikat pemuda itu di meja biliar,
kemudian mengambil gergaji mesin dan memotong tubuh pemuda itu menjadi beberapa bagian. Kematian putranya sangat membuat Home Minister terpukul. Ia tahu bahwa pelaku adalah Ram Avtar dan ia akan membalaskan dendamnya. Sementara itu Ranjita mendatangi kediaman Ram Avtar, tapi rumah itu terkunci. Menurut info dari tetangga, sudah lama Ram Avtar dirawat di rumah sakit. Begitu Ranjita mendatangi rumah sakit, pria parubaya itu benar sedang terbaring di sana. Keberadaan Ram Avtar di rumah sakit itu pun diketahui oleh Home Minister yang mendapat info dari sang komisaris. Begitu tiba di sana, melihat Ram Avtar terbaring, pria itu langsung menembaknya. Akan tetapi, ketika Home Minister berbalik, Ram Avtar yang ternyata melindungi tubuhnya sehingga tak dapat tertembus peluru, menyerang Home Minister, lalu membaringkannya di ranjang rumah sakit dan menutup tubuh serta wajah pria itu dengan selimut. Kemudian, bersembunyi di balik tirai, menunggu Bhatia tiba. Setiba di sana, Bhatia yang mengira bahwa orang di balik selimut itu adalah Ram Avtar, langsung menembaknya. Hey, Bhatia. Ia terkejut ketika targetnya muncul dari belakang. Ram Avtar segera menembak Bhatia tepat di kepala. Kini, dendamnya tuntas sudah. Ram Avtar dan istrinya lega. Madhuri juga telah mendapatkan keadilannya. Insiden tersebut tak hanya menghasilkan liputan nasional tapi juga internasional yang dikecam secara luas. Aksi demo terhadap negara bagian dan pemerintah pusat karena gagal memberikan keamanan yang memadai bagi perempuan terjadi di Delhi, di mana ribuan pengunjuk rasa bentrok dengan aparat keamanan. Sebab hukum India tidak mengizinkan pers untuk mempublikasikan nama korban pemerkosaan, korban dikenal luas sebagai Nirbhaya, yang artinya tak kenal takut. Dan perjuangan serta kematiannya menjadi simbol perlawanan perempuan terhadap kasus pemerkosaan di seluruh dunia. Dan film pun selesai.